Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, di Sentra Sains pekan ini kita masih diberi rezeki berupa nikmat sehat sehingga kita masih dapat bertemu kembali ya walaupun masih secara daring atau online ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, di Sentra Sains pekan ini kita masih membahas tema yang sama yaitu ciptaan Allah. Hanya saja subtema kali ini kita sudah membahas tentang hewan ya. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang hewan yang hidup di darat berdasarkan habitatnya atau lingkungan tempat tinggalnya ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, hewan itu apa sih? Nah, hewan adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup berdampingan dengan manusia ya, yang keseluruhan atau sebagian dari siklus hidupnya berada di air, darat, di darat air, dan udara ya. Nah, hewan itu juga bisa disebut sebagai binatang, fauna, dan satwa ya. Jadi artinya sebenarnya sama ya. Nah, hewan ini memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia ya. Salah satu manfaatnya adalah dapat menjadi alat transportasi ya, seperti kuda ya. Nah, dapat juga menjadi sumber pangan kita ya. Contohnya itu adalah lauk pauk yang biasa kita makan yang berasal dari hewan ya. Nah, adapun beberapa hewan darat berdasarkan habitatnya ya, kita akan mengklasifikasikan atau mengelompokkannya ya. Nah, yang pertama itu adalah hewan ternak, yang kedua adalah hewan peliharaan, yang ketiga itu adalah hewan liar ya, maksudnya adalah hewan yang berada di alam bebas, termasuk dengan hewan buas ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah hewan ternak ya. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, dan sebagai hewan yang membantu pekerjaan manusia ya. Nah, contoh hewan ternak itu ada ayam, ada sapi, ada kambing, dan masih banyak hewan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, kita akan bahas dari ayam dulu ya. Nah, ayam ini termasuk hewan unggas ya. Nah, ayam ini juga termasuk ayam yang bisa hidup di alam bebas ataupun bisa dipelihara untuk diternakan ya. Nah, ayam merupakan hewan ternak yang dapat dimanfaatkan bagian dagingnya, telurnya, dan bulunya ya. Biasanya bulunya ini dimanfaatkan sebagai kemoceng ya atau alat kebersihan ya. Nah, ayam itu termasuk hewan omnivora ya, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, contohnya itu ayam ini bisa mengkonsumsi cacing, biji-bijian seperti beras dan jagung ya. Nah, ayam itu juga termasuk hewan ovipar ya, atau hewan yang berkembang biaknya atau cara memiliki anaknya dengan cara bertelur ya. Nah, kita akan pindah ke hewan yang kedua yaitu adalah sapi ya. Sapi ini merupakan salah satu hewan ternak yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia ya. Nah, sapi itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan ya, berasal dari daging dan susunya ya, kita bisa konsumsi ya. Dan kulitnya sapi itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan karpet, sepatu, dan lain-lain ya. Nah, sapi itu juga termasuk hewan herbivora ya. Herbivora ini maksudnya adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ya.
Nah, sapi itu biasanya mengkonsumsi rumput-rumputan dan daun-daunan ya. Nah, sapi ini juga termasuk hewan mamalia ya, atau hewan yang menyusui anaknya ya, yang berkembang biaknya atau cara memiliki anaknya dengan cara melahirkan ya. Nah, hewan berikutnya yaitu adalah kambing ya. Nah, kambing ini merupakan hewan yang memiliki ciri khas khusus, yaitu yang paling mencolok adalah memiliki aroma tubuh atau bau yang khas ya. Sebenarnya ciri-ciri kambing yang lain itu juga banyak ya, seperti memiliki jenggot dan lain-lain ya. Nah, kambing itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan ya, sama seperti sapi dapat dimanfaatkan daging dan susunya ya, juga kulitnya yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan misalnya wayang kulit ya, dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya ya. Nah, kambing itu juga termasuk hewan herbivora ya, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ya, sama seperti sapi, kambing juga suka makan rumput-rumputan dan daun-daunan ya. Nah, kambing itu juga termasuk hewan mamalia ya, yaitu hewan yang menyusui anaknya, yang berkembang biaknya itu dengan cara melahirkan ya. Nah, kita akan pindah ke pengelompokan hewan berikutnya, yaitu adalah hewan peliharaan ya. Nah, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia ya. Hewan peliharaan ini biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia terhadap majikannya, atau hewan yang memiliki penampilan menarik seperti warna bulu, memiliki keterampilan tertentu, atau mengeluarkan suara-suara yang indah ya. Nah, hewan peliharaan itu ibu akan memberikan contohnya, itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kucing, yang kedua adalah kelinci, dan yang ketiga adalah burung atau aves ya. Nah, untuk kucing ya, nah, teman-teman sudah pernah lihat kucing ya. Kucing ini merupakan salah satu hewan yang paling digemari untuk dijadikan hewan peliharaan ya, karena gampang diajak bermain ya. Bentuknya juga menggemaskan, ditambah lagi dengan corak atau warna bulunya yang semakin memperindah penampilannya ya. Nah, kucing ini juga termasuk hewan karnivora ya, yaitu hewan pemakan daging ya. Nah, kucing ini contohnya itu suka makan ikan ya teman-teman ya. Nah, kucing ini termasuk hewan mamalia ya, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya. Nah, contoh yang kedua itu adalah hewan kelinci ya. Kelinci itu juga merupakan salah satu hewan yang tidak kalah populernya dengan kucing ya, karena kelinci juga memiliki bentuk yang menjadi keunikannya tersendiri ya, yaitu memiliki telinga yang lebih panjang dan warna bulu yang indah ya. Kelinci juga memiliki berbagai manfaat ya, seperti dagingnya yang dapat kita jadikan sebagai sumber pangan ya. Terus kotoran atau urinnya atau air kencingnya itu juga dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan pupuk ya, bisa menjadi pupuk ya. Nah, kelinci itu juga termasuk hewan herbivora ya, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, batang kangkung, rumput, biji-bijian, dan lain-lain ya. Nah, kelinci ini juga termasuk hewan mamalia ya, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, contoh hewan yang ketiga yaitu adalah burung atau aves ya. Burung ini merupakan jenis hewan yang memiliki 2 kaki, berbulu, dan bersayap yang dapat membuatnya terbang tinggi ya. Pada umumnya burung ini merupakan hewan yang hidup di darat, sekalipun burung ini dapat terbang tinggi di udara ya. Nah, burung itu juga ada beraneka ragam jenisnya ya. Setiap jenis burung itu memiliki ciri khas atau keunikan masing-masing ya, seperti bentuk paruhnya, bentuk bulunya, warna bulu, hingga keindahan suara yang dikeluarkan ya. Nah, contoh burung itu ada lovebird, burung kakatua, burung elang, burung merpati, dan lain-lain ya. Nah, burung itu kan memiliki keanekaragaman jenis atau spesies ya, sehingga ada beberapa jenis burung yang termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan,
ada juga yang termasuk karnivora atau pemakan daging. Namun pada umumnya burung itu termasuk hewan omnivora ya, atau pemakan daging dan tumbuhan. Karena burung itu akan memakan apa saja yang ditemuinya ya. Nah, contoh burung yang termasuk omnivora adalah burung gagak, burung unta, burung jalak, pelatuk, flamingo, dan lain-lain ya. Contoh makanan yang dimakan oleh burung yang termasuk omnivora itu adalah biji-bijian dan serangga kecil, misalnya jangkrik ya. Nah, burung ini juga termasuk hewan ovipar ya, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, kita akan pindah ke hewan liar atau hewan yang berada di alam bebas, termasuk hewan buas ya. Hewan liar ini adalah hewan yang masih mempunyai sifat liar ya, baik yang masih hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia ya. Adapun beberapa hewan liar yang kondisinya saat ini hampir punah ya, karena adanya perburuan secara liar, yaitu harimau Sumatera, orangutan, komodo, badak Jawa, burung merak, burung cendrawasih, dan lain-lain ya. Nah, untuk hewan buas ini adalah hewan liar dan biasanya memusuhi manusia ya. Artinya hewan tersebut berbahaya bagi manusia ya, karena dapat menyerang manusia ya. Nah, adapun contoh hewan buas itu ya, yaitu ada macan, ular, komodo, singa, buaya, dan lain-lain ya. Nah, adapun contoh hewan liar dan buas pada umumnya ya. Yang pertama itu adalah iguana, yang kedua adalah zebra, yang ketiga adalah macan, dan yang keempat itu adalah ular ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari yang pertama yaitu adalah iguana ya. Iguana ini merupakan hewan jenis reptil yang cukup besar ya. Iguana ini masuk ke dalam jenis hewan kadal ya. Iguana memiliki ciri khas yaitu memiliki jambul ya, seperti yang dimiliki oleh ayam jantan ya. Namun terletaknya itu di bawah rahangnya ya, serta memiliki sisik yang membentuk duri besar di bagian atasnya ya, yang berjejer dari leher hingga ke ekor ya. Nah, iguana tuh juga memiliki warna yang bervariasi ya, seperti warna hijau terang, hijau lumut, kecoklatan, kekuning-kuningan, atau keabu-abuan ya. Nah, iguana itu bisa beradaptasi dengan baik ya sebagai kadal pohon. Dan pada umumnya iguana itu termasuk hewan herbivora ya, atau pemakan tumbuhan ya. Karena iguana itu sangat menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi sesekali iguana itu tetap perlu memakan serangga kecil untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sehingga terkadang iguana itu disebut hewan omnivora ya. Nah, iguana itu berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, contoh hewan berikutnya adalah zebra ya. Zebra ini adalah jenis hewan yang memiliki kemiripan seperti kuda ya. Hanya saja zebra ini memiliki ciri khusus yaitu warna belang pada tubuhnya ya, yaitu warna belang hitam dan putih. Tapi teman-teman asal tahu ya, zebra ini sebenarnya warna dasarnya itu adalah hitam ya. Garis-garis putihnya itulah yang menjadi kekhasannya, keunikannya ya. Nah, zebra itu juga merupakan hewan liar yang biasa hidup di alam bebas ya. Dan saat ini zebra masuk ke dalam status hewan yang dilindungi karena hampir punah ya. Nah, zebra itu termasuk hewan herbivora ya, atau pemakan tumbuh-tumbuhan, karena zebra suka sekali memakan rumput-rumputan ya. Nah, zebra itu termasuk hewan mamalia ya, atau hewan yang menyusui anaknya ya, yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya. Nah, untuk hewan yang berikutnya yaitu adalah macan ya. Macan ini juga sering disebut sebagai kucing terbesar di dunia ya, karena bentuknya mirip dengan kucing ya. Nah, pada umumnya macan ini hidup di alam liar, di alam bebas ya, sehingga termasuk ke dalam hewan buas atau berbahaya ya. Macan ini memiliki ciri khas yaitu
loreng yang ada pada tubuhnya ya, dan memiliki cakar juga gigi taring yang tajam ya. Nah, macan ini termasuk hewan karnivora ya, yaitu hewan pemakan daging ya. Contohnya itu adalah macan itu suka sekali mengkonsumsi daging buruannya seperti rusa, kambing, dan lain-lain ya. Nah, macan itu termasuk hewan mamalia ya, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, contoh hewan yang terakhir yaitu adalah ular ya. Ular ini merupakan hewan reptilia yang tidak berkaki dan bertubuh panjang ya. Pada umumnya ular itu hidup di alam liar ya, sehingga termasuk ke dalam hewan buas atau berbahaya. Tapi ada beberapa orang yang juga suka memelihara ular ini ya teman-teman ya. Nah, ular ini memiliki ciri khas yaitu yang pertama tidak memiliki kaki ya, atau dia berjalan dengan cara melata ya. Yang kedua bertubuh panjang, ketiga itu memiliki bisa atau racun ya. Terus berikutnya itu memiliki lidah yang panjang dan ujung bagian depannya itu bercabang dua ya, serta memiliki warna dan corak yang beraneka ragam ya. Nah, adapun contoh ular ya, misalnya ada ular kobra, ular sanca, dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, ular itu termasuk hewan karnivora ya, atau hewan pemakan daging ya. Contohnya itu ular itu suka memangsa buruannya itu seperti burung, mamalia, kodok, dan lain-lain ya. Nah, ular itu berkembang biaknya dengan cara ovovivipar ya, atau bertelur dan beranak ya, sama seperti tadi iguana ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu via WhatsApp atau pada saat recalling ya. Oke teman-teman, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.